Semua rumah tangga punya masalah. Jangankan kita, kurang apa Rasulullah, mulia Rasulullah, ada masalah dalam rumah tangganya. Soal kesetiaan, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Soal ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucunya beliau Hasan Hussein pucat. Itu Nabi, apalagi kita. Dan hebatnya kalau kita miskin Pak, insya Allah orang miskin itu gampang masuk surga. Kenapa? Tidak banyak pertanyaannya. Apa mau ditanyakan kok? Mobil tidak ada. Rumah kontrak-kontrak. Motor tenang. Haji mau sekali tapi tidak ada uang. Iya toh? Apa mau ditanyakan Ki? Yang kedua, orang miskin itu tidak punya potensi untuk sombong. Nah sombong ini paling benci Tuhan. Alhamdulillah kalau miskin tidak sombong kita. Apa mau disombongkan? Apa? Beda orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya mobilnya, ditanya pentilnya, ditanya pembeli bensinnya. Dipadili kepala dinas. Nah bilang malaikat, itu kalau dilihat gajimu 7 juta 9 juta 1 bulan. Dari mana kau dapat mobil itu? Dari mana kau? Nah bilang anu apa? Tidak nasab, pak, tak. Baru mobil itu istrimu pasang kawat di giginya. Dari mana kau dapat itu? 40 juta itu 1 kali umroh. Kemana kau ngan lenjo? Anu apa? Tidak jelas disiku lagi. Antamatonnya sinampe seruga, tapi baba belur mi. Hancur semua mi begini, jalan masuk begini. Pada zaman Nabi, orang-orang kecil, orang kecil bukan seperti badanku ya, bukan. Masuknya rakyat biasa, miskin, tapi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Zaman dulu, miskin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Allah menurunkan salah satu surah ayat Al-An'am ayat 52 yang menyinggung tentang tidak boleh membiarkan orang miskin terlantar, tidak boleh kau usir orang miskin dalam majelis. Dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Orang miskin dulu, miskin hartanya tapi kaya ibadahnya, miskin hartanya tapi kaya akhlaknya, miskin ibadahnya, tengah malam dia bangun beribadah kepada Allah. Sekarang orang miskin sombong. Motong itu dibilang kaya kamaseh. Akhirnya apa? Karena dia sombong dengan itu miskinnya, motongi bilang kaya, akhirnya apa? Ngutang kiri kanan. Kalau bukan di pegawai suamimu, gajimu ndak jelas, jangan kau cicil-cicil karena ndak ada bulan-bulanmu. Akhirnya apa? Kau pinjol, sudah pinjol, judi online. Dan berapa banyak rumah tangga cerai pisah gara-gara dua ini, pinjol, judol. Coba saya kasih ya, bedanya orang miskin dulu dengan orang miskin sekarang. Dia sama ibu-ibu sekarang tidak ada kerjanya suaminya, pengangguran suaminya, magaya kalau pergi salon, magaya kalau pergi pengantin. Salah, tapi tidak salah, tapi itu namanya kau tidak bijaksana dalam hidupmu. Supaya kau tidak ngutang, ngapain pakai popok? Tanya itu ibu, berapa 1 bulan popok? Berapa? Berapa mi? 1 minggu biasa beda 100.000. 100.000, lebih 100 1 minggu. 1 bulan berapa itu? Mau memang 700.000. Apakah tidak lebih baik itu 700.000 kau belikan beras, lalu kau pakai saja itu selimut anak-anak di duluan. Pakai kami itu kantong plastik. Apa namanya itu? Terpal plastik. Basah, bilas, jemur, pakai lagi sebentar malam. Popok, pagi, ganti. Mandi, ganti. Tengah hari, ganti. Malam, ganti. Baru bangun, ganti. Akhirnya apa? Kamu pinjol. Lihat lagi. Oh ibu. Ibu-ibu dulu, kalau ada anak-anak, ndak pakai susu kaleng. Apa nak pakai bu? Susu cap dada. Iya toh?
Nah. Dan itu perintah Quran. ASI, air susu ibu, itu perintah Quran. Dijelaskan, susui anakmu. Disebut berapa? 2 tahun. Itu langsung Quran yang bilang. Makanya ASI itu antibodi pertahanan tubuh yang kuat. Makanya generasi seperti saya, seperti Pak Bupati, dulu kalau kita mandi di sungai, biar 4 jam tidak sakit. Berhujan-hujan dari pagi sampai tengah hari. Pulang sekolah berhujan-hujan, malah turun ke sungai berenang. Paling kalau lama di sini jam biru, begini pulang. Iya, tidak sakit orang Pak. Sekarang lihat itu anak-anak, baru lihat petir sakit nih. Ini yang disebut miskin bukan karena Allah kasih masalah, dia yang mengasih masalah dalam hidupnya. Ibu-ibu dulu kan pakai ASI. Coba lihat itu ASI, Bu. Dengar ibu-ibu yang ibu-ibu muda. Mudah-mudahan ada perubahan setelah pulang. Ibu-ibu dulu itu enaknya itu ASI, satu praktis. Kalau susu kaleng mesti kau beli apa namanya itu? Sodot. Apa? Dot. Botol. Ada tempat compeng-compengnya, ada tempat nah, ada lagi sendok-sendok nah. Ya toh? Dibelikan itu sede anu tas-tasnya, motongi dibilang orang kaya kamase. Saya bingung. Jadi bukan karena dia masalah dengan miskinnya, tapi masalah karena gaya hidupnya. Akhirnya suaminya sesah. Ada mi. Coba bedek kalau ASI. Nangis, iya toh? Gampang, praktis, higienis. Tidak perlu kau cuci. Kalau dot, cuci tiap saat selesai pakai air hangat. Ini tidak perlu cuci. Praktis, praktis, higienis, ekonomis. Dan kalau lebih, biasanya bapaknya punya bagian. Ibu-ibu dulu miskin tidak jadi masalah buat mereka. Rumah tangga dulu miskin tidak masalah buat mereka. Kenapa? Mereka berpikir saya punya Tuhan yang bisa menolong saya. Miskin tidak masalah zaman dulu. Kenapa? Karena ada tenggang rasa di antara kita. Miskin tidak masalah pada zaman itu. Kenapa? Karena kita selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, berarti bukan miskin masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi ekonomi yang kita miliki. Ya. Kalau gajinya suami tak kodong, pegawai tidak tetap, PTT. Toh? 7 tahun mi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Betul? Kalau gaji dan suamimu 2 juta 1 bulan, jangan kau magaya. Ibu-ibu dulu kalau dia miskin, anaknya nak urus. Lalu dia bilang apa? Saya tidak punya harta, suamiku tidak punya warisan untuk anakku. Anakku kuurus, mudah-mudahan anakku nanti kasih ke warisan. Ini sekarang emak-emak gaya memang tong. La haula wala quwata illa billah. Biasa bingung nggak lihat orang miskin, Pak. Kalau pi pengantin motongi dibilang kaya, nana tahu juga orang bilang kau miskin. Mau kau apa? Nadai nenek. Ibu. Oi. Tolong beri kita jawab. Diam semua ke bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibu 2 jalan. Satu kaya tapi penampilannya sederhana. Satu lagi kaya tapi penampilannya mewah. Mana ibu kagumi? Lihat nih. Kaya saja, sederhana, kita kagum. Kenapa kau miskin mau megaya? Jadi itu yang jadi masalah. Kamu miskin, mau gaya hidup orang kaya, maka menjadi masalah. Dan akhirnya apa? Gaya hidupmu yang jadi masalah, suamimu kau siksa. Suamimu kau siksa, akhirnya apa? Bertengkar tiap hari. Bertengkar tiap hari, tidak pernah kau damai. Padahal tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman jiwa, kedamaian.
Kalau orang kaya tidak damai perasaannya, enak makannya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, mana mau selalu bertengkar. Tapi paling tidak fasilitas dunia dan nikmati. Kate rumahmu bolong-bolong, hujan kehujanan, banyak nyamuknya, airmu tidak jelas, masak tidak jelas, suamimu minum ballo, kamu tukang ngomel. Apa tujuanmu berumah tangga tidak pernah kau bahagia? Maka sesungguhnya bukan miskin yang jadi masalah. Masalah kita mau ndak kita bersikap dengan kemiskinan kita yang tepat. Dua, ini rumah tangga. Apa lagi? Pekerjaan. Lihat itu pegawai cerewet itu pegawai negeri. Lihat ya. Waktu mau diterima, tanda tangan itu siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Yang kau ketawa kebenar ini. Iya toh? Iya. Sekali ditempatkan di luar kampung lahirnya, Yuka masih Ustaz bisa kakak diurus. 4 tahun ini kodon di Papua bisa kasih diurus-urus pindah. Baku baiki kuliah itu di kontenta sama Kapolri. Saya penceramah, bukan nggak polisi. Ustaz kuliah itu dekat sama Menteri Perhubungan. Bolehkah kodong ini saya dikasih pindah? Baru suka tong itu bohong. Dia bilang karena orang tuaku kodong supaya saya bisa urusi orang tuaku di kampung. Supaya baik kalau saya tugas di kampung. Nah kau sudah minta tanda tangan. Berarti bukan tempat yang jadi masalah, tempat tugasmu bukan masalah. Masalahmu adalah mau tidak kau bersyukur dengan pekerjaanmu itu. Itu yang jadi masalah. Allah ini bukan maha menyengsarakan. Allah itu maha pengasih. Coba lihat itu Asmaul Husna. Tidak ada jelek, semua bagus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bagus semua itu namanya Tuhan. Ya. Nah, yang jadi masalah bukan pekerjaan. Yang jadi masalah kita tidak mau menerima takdir kita. Mau terus kepala dinas, kate patah. Iya toh? Suku. Jadi yang jadi masalah bukan karena kepala dinas kau dicopot, tapi yang jadi masalah kamu tidak yakin, kamu tidak sadar bahwa jabatan itu memang sementara. Dengar ini kepala dinas, camat dan lain sebagainya. Ya, kalau kemarin salah dukung kok, di sebelah kok, kok diparkir, resiko politik namanya itu. Yang kau bilang, penjok, berarti bukan mutasi yang jadi masalah. Masalahnya adalah kamu tidak mau menerima itu mutasi. Berarti sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Kan Nabi bilang begini, Pak Bupati begini toh. Di dunia ini Pak, 2 masalah. 1 masalah yang tidak bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, jangan kau pikir, kenapa? Biar kau pikir tidak selesai juga. Iya. Masalah yang bisa selesai, jangan kau pikir, biar bagaimana selesai tonje. Berarti jangan kau pikir. Iya. Coba beda kita pakai ini ilmu. Maka insya Allah lapang hati kita. Apa lagi? Pekerjaan, uang, ekonomi. Apa kita miskin? Tidak, karena kita tidak mau menerima, mensyukuri apa yang Allah kasih. Coba melihat kurang ajaran yang manusia. Waktu nanda ada sepeda nah beli enak nih punanya sepeda. Nih sehari sepeda nak kenapa? Pasti lebih enak lagi kalau ada motor. Ada motornya, dikasih motornya, apalagi dia bilang, lebih enak kalau naik mobil tidak kehujanan makin. Dikasih mobil, langsung dia bilang, lebih baik lagi kalau ini dipakai yang keluaran terbaru. Apa dia miskin? Tidak, seleranya. Tapi coba beda, yang punya mobil dia bilang, alhamdulillah, niat ji mobil tak, njok tawa kodong tetangga tak motor ji.
Yang punya motor nakan alhamdulillah. Kita ada ji motor tak, tetangga tertawa sepeda ji. Iya toh? Yang punya sepeda nakan alhamdulillah dia ji sepeda iya. Jo tetangga tak kodong mana sepeda tidak ada. Kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki apa nak bilang? Alhamdulillah sehat ki. Bisa ki jalan kaki. Itu tetangga tak kodong stroke, nggak bisa mi kemana-mana. Iya toh? Kita yang stroke, alhamdulillah meskipun saya stroke saya masih bisa bernapas dan bisa sholat duduk. Itu tetangga tak mati mi kemarin Coba bedek kalau begini, maka semua tidak ada masalah. Yang jadi masalah, motor lihat mobil, mobil lihat mau yang baru masih banyak lagi. Apa istrimu yang jelek? Bukan, karena seleramu terlalu tinggi. Nah bilang jelek istriku, Allah maha tahu, memang itu yang terbaik. Kenapa Pak? Karena kalau cantik istrimu malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas mito? Jelas. Dah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka ketika ada masalah ini, jami diurai semua toh, banyak semua masalah tak. Ya toh? Maka begitu ada masalah, Al-Qur'an bilang ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Sabar itu apa? Satu, jangan marah. Jangan marah. Dimutasi kok, jangan kau marah. Ya, istrimu cerewet, jangan kau marah. Suamimu panrasu-rasu, jangan kau marah. Itu sabar, jangan marah. Apalagi sampai kau pukul orang. Tidak selesai masalahmu, tambah banyak masalahmu. Nah mutasi kau bupati, kau berciut-ciut di medsos, mengatakan tidak adil, pilih kasih, marah Pak Bupati, lapor polisi, tambah masalahmu. Coba bedek kalau datang ke Pak Bupati, Pak, kamu porang kate kareng. Jo sumpahnya salah pilih nakke. Ia minne kodong manusia, hilaf saya Pak Bupati. Tapi saya tetap loyal sama Pak Bupati. Yang lalu biar berlalu, yang sekarang saya akan memperbaiki diri, saya siap kemana saja Pak Bupati. Amang itu, tiba-tiba Pak Bupati tergugah hatinya. Oke. Tidak apa-apa, sabar maki dulu deh, menunggu maki dulu 3 bulan. Jangan marah. Istrimu cerewet, jangan kau marah. Kalau kau marah ketemu marah, meledak. Saya kalau istriku marah, saya yang tidak marah. Kalau saya marah, istriku yang diam. Kalau dia marah, saya yang tersenyum. Kalau perlu saya buka bajuku. Baru saya ambil lagunya Ome Rama. Bila kamu di sisiku. Nggak percaya ki Pak, coba bedek praktekkan ini. Coba praktekkan ini. Kalau istrimu marah, bukai bajumu kau menyanyi. Apalagi kalau besar perutmu. Buka baru kasih benteng. Berhenti marah. Berarti yang jadi masalah bukan istri marah, yang jadi masalah bagaimana kau hadapi orang marah. Jelas? Sabar. Kenapa Allah uji saya? Nah saya baik agamaku, saya rajin berjamaah di masjid, tidak pernah orang ku ganggu. Kenapa Allah kasih saya ujian begini? Bos, sadar ki bos. Nabi itu manusia paling mulia. Tidak pernah ada orang nasakiti, tidak pernah bicara kasar, mulutnya selalu sopan. Beliau pun ada masalah dalam hidupnya. Tadi subuh ini Bu, ceramah subuh Kak di Makassar. Masjid yang saya datangi, yang aliran yang tidak ada doa selesai sholat. Toh? Datang ini kan diundang nggak? Masuk ini. Biasanya kalau datang seperti ini orang jadi ponto tadi tuh, belum Pak turun dari mobil sedia semua mikro. Batu Ustaz, batu. Kukira senang, ternyata mau foto-foto. Kan dia sambut kita toh, senang perasaan, capek di jalan, lihat orang sambut kita merasa alhamdulillah baik kita ini. Duduk lagi, ndak ada yang sapa-sapa jabat tangan samping kiri kananku pun ndak ada jabat tangan sama saya. Sebelah masjid apa ini? Ndak ada adab. Pak Bupati dalam hati saya langsung jengkel. Saya bilang ndak mau ceramah di sini. Mau pulang langsung. Selesai sholat subuh saya mau pulang.
Dengar, maka ini kujelaskan kok. Sabar kok dulu, belum bisa selesai ini. Iya toh? Saya bilang, demi Allah saya tidak mau ceramah. Tidak menghargai orang di sini. Itu lagi imamnya masuk di masjid. Ada mak di sini belakangnya. Tidak tahu balik-balik. Kalau bilang, Ustaz, assalamualaikum. Langsung saya, Allah. Sudah itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada zikir. Oh, anu ini. Yang itu. Ngerti begitu? Kalau di masjidku kan zikir dulu sama-sama, bahkan ada ditayangkan di dinding supaya jamaah semua ikut apa yang dibaca imam sama yang di dinding. Hah? Sudah itu. Assalamualaikum. Berdiri. Ambil. Ayo kita mengaji. Masih mengaji. Mau mak berdiri langsung pulang. Sudah itu. Tidak tahu salam, langsung masuk kamar. Saya bilang, tidak dihargaiku di sini. Langsung saya bilang, astagfirullah. Siapalah saya ini? Saya masih punya mobil. Rumahku masih ada. Saya kadang-kala dimuliakan orang di tempat lain. Nabi dilempar. Nabi dimusuhi. Nabi diusir dari kampungnya. Padahal itu Nabi junjungan kita. Junjungan saya. Siapalah dah saat ini? Langsung saya tenang perasaan. Nah, kalau saya tidak sabar menghadapi ini, saya tidak dapat amal. Tidak dapat amal karena tidak ceramah. Karena saya tidak sabar, pasti orang marah. Kenapa nak pulang itu? Mereka update status. Ustaz babale-bale. Maka resep tadi sabar. 2, sholat. Ada masalah tak Pak? Sholat. Sholat. Saya yakin semua kita sholat. Tapi mari kita ambil nilai-nilai sholat. Nilai-nilai apa? Pertama, kita lihat dulu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 9. Oke, tidak jadi urus itu. Poin-poinnya yang ada kaitan dalam menyelesaikan masalah. 1, tidak sah sholat kalau tidak ada niat. Niat dulu. Niat itu tidak harus diucapkan. Boleh diucapkan, boleh juga tidak. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau pergi tanah suci lihat orang Arab kalau masuk masjid. Lihat ke orang Arab kalau masuk masjid itu jalan. Allahu Akbar. Masih langsung anji. Toh, kalau kita kan selalu gitu. Kenapa na lama loading ya? Baru na ulang-ulang hafal salli. Mana tenau salli sah. Bila bisa misalnya toh mau kita sholat duha, bisa kita langsung bilang saja begini, Tuhan sholat duha ya Allah. Boleh. Sholat maghrib mau kita bilang usalli fardal maghribi salasa rakaatin. Tidak dihafal itu, bilang saja Tuhan sholat maghrib 3 rakaat Allahu Akbar. Boleh. Maka luruskan dulu niat. Artinya apa? Yang jadi masalah karena kamu salah niat. Berumah tangga, kalau niatmu karena kaya itu anaknya orang, siap kau menderita. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kenapa banyak menderita dalam rumah tangga? Soal ekonomi. Karena salah niat. Dia nikahi anaknya orang karena lihat hartanya. Wih, kaya itu. Tuh jengko. Kaya betul. 7 turunan tidak habis hartanya. Masalahnya kau turunan ke-8. Ngapa na bambang kaman neri? Busa-busa mikurasan nih kalepak. Sah? Jantung kau kasih kembali ke saya, bos. Iya tak? Nah, sudah. Jadi, kalau ada masalah, pertama perbaiki niatmu. Kalau niat baik, berumah tangga lillahi ta'ala, capek pahala. Bertengkar, sabar, pahala. Kelaparan dalam rumah tangga, pahala. Kenapa? Karena semua kita ikhlas lillahi ta'ala. Kerja lillahi ta'ala. Dimarah-marahi sama bupati lillahi ta'ala. Saya bekerja bukan cari muka sama bupati, tapi saya abdi negara. Saya beramal dengan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan jadi amal di sisi Allah. Niat baik. Makanya orang Bugis pakai singi niatmu. Kau salah niat kok masusah nyawamu. Kalau lurus niatmu enak. Kalau kau salah niat menderita hatimu. Maka itu niat penting. Semua ibadah selalu dibilang lillahi ta'ala.
Kenapa? Sudah. Belum apa? Ya. Niat. Yang kedua, syarat sahnya sholat, bersih dari najis, bersih dari hadas. Artinya suci. Kalau kita selalu dalam keadaan suci, suci secara fisik, bersih, bersih dalam arti bersih hatinya. Ini hati, Pak, pengendali utama ini hati. Itu Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau itu sakit-sakit semua, kalau sehat-sehat semua. Mau contoh, dari Jeneponto pergi Makassar, naik mobil. Yang pegang setir apa? Tangan. Yang gas rem? Kaki. Yang melihat? Yang berpikir? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak Nabi bilang otak-otak. Iya toh? Berarti pore tahu ini hati ya. Maka bersihkan hatimu. Masuk akal ini. Kamu kanton sembarang di Ustaz. Dua dokter na ini. Tuh, jadi niat bersih. 3, karena waktu terbatas. Apa lagi? Syarat sahnya, ibu bapak sah tidak kalau bapak ibu-ibu sholat tidak pakai baju? Sah, yang penting pakai kikudung. Yang penting pakai kikudung. Kalau tidak pakai baju, tidak pakai kudung, nah baru tidak sah. Iya toh? Bapak-bapak, sah tidak sholatnya kalau tidak pakai baju? Sah, yang penting di atas pusar. Bapak-bapak, sah tidak kalau tidak pakai celana? Sah, sah, yang penting pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung, tidak pakai celana, baru tidak sah. Iya toh? Berarti syaratnya adalah menutup aurat. Apa itu aurat? Rasa malu. Berarti salah satu nilai menghadapi masalah ada namanya siri. Malu dong ngutang-ngutang. Malu dong mengemis cari-cari muka sama bupati. Iya, kata mami itu keren. Iya keren. Malu. Kita orang Bugis Makassar niat nih karena siri. Siri napace. Iya toh? Untuk apa kau sholat kalau tidak punya rasa malu? Sudah digaji oleh rakyat. Ada pengajian begini, datang dong. Ketemu sama rakyat. Anggota DPR masukku. Jangan mau pak kau dipilih baru kopi datang semua. Sekali kintu kau dong. Keluarga ki. Nek masalahmu. Tenak mau harap. Gampang mintu. Ini kartu namaku kate. Telepon mama. Sudah terpilih. Nah ganti nomor kapela. Tidak ada rasa malu itu. Malu dong. Ya. Maka orang yang mengaplikasikan nilai-nilai sholat matan resiri tinggi rasa malunya. Apalagi nilai-nilai menghadap kiblat. Apa itu menghadap kiblat? Fokus. Banyak orang tidak bisa selesai masalahnya karena tidak fokus. Banyak orang gagal usaha karena tidak fokus. Itulah makna menghadap ke kiblat. Apalagi saya tidak sholat duhur kalau jam 9 pagi. Sah tidak? Kenapa? Belum waktu. Sah tidak? Sholat maghrib jam 5 sore. Sah tidak sholat maghrib jam 8 malam? Berarti disiplin. Jepang maju. Sama-sama kita start 1945. Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki. Hancur. Tapi mereka budaya disiplin. Maju sekarang. Sehingga apa? Jepang banyak di luar kita parkir. Toyota, Honda, injo ngasih Jepang injo. Belanda ada, Sanggarak Belanda Mami yang ada. Iya toh. Maka pegawai negeri, kalau kau disiplin bekerja, insya Allah bupati lirik kamu. Itawa ini rajin nih anak buahku ini. Belum jam 7 ada di kantor.
Pulang tahu jam 4 sore, disiplin. Yang banyak jam 10 masih ada di warkop. Bapak korupsi itu, Pak. Kan digaji, kerjanya jam berapa, Pak Peti? 8 sampai jam 4 sore. Itu yang digaji, jam 8 sampai 4 sore. Jadi kalau kau masuk jam 10, korupsi mah kau 2 jam. Kau pulang jam 3 jam kau setiap hari korupsi. Pantas gajimu tidak berkah, anakmu pan rasu-rasu. Betul-betul baru kau ngasih itu pelakunya. Ya? Nah, berarti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu kalau dia sholat. Lebih-lebih lagi kalau dia tidak sholat. Ku kasih ke contoh, ku kasih ke contoh gini. Yo Pak Bupati, ini ajudannya. Ini toh, biasanya itu 3. Lain pagi, lain tengah hari, lain sore, lain malam. Dan itu ajudan, biasanya nanti dia tidur kalau Bupati tidur. Ya toh? Dan itu ajudan kalau dipanggil sama Bupati, ajudan, biar lagi tidur lompat. Siap, keren. Perintah. Ya toh Pak Bupati? Betul. Mana ada ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Wow. Bila mau kok dipecak kok. Ajudan, tapi kata tidak lihat kesibuk Pak. Hebat tuh. Padahal Bupati Jinjo, Bupati. Tidak berani kau bilang tunggu. Tidak berani kau bilang sibuk. Tapi kenapa kalau Tuhan panggil kau, hayalas sholat, kau bilang apa? Tunggu. Wajar hidupmu susah. Kenapa? Tuhanmu kau suruh menunggu. Bupati saja tidak mau menunggu. Nah mutasi kok. Wajar. Berpuluh tahun kita berkeluarga tidak dapat sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Kau tidak datang sama Allah. Datang kau sama Allah. Adik-adik, kalau mau kau cari kerja, jangan kau cari muka sama manusia. Adik-adikku para remaja, saya kenal ini jenis ponto banyak yang suka jadi tentara. Ya toh? Bagus jadi tentara, membela NKRI. Saya NKRI di dadaku, istriku di hatiku. Dedek, kalau mau kau jadi tentara, jangan kau nyogok. Perbaiki sholatmu. Jangan kau maksiat. Bangun sholat tengah malam, minta kepada Allah. Masa Allah tidak kasih? Ibu-ibu banyak masalah, minta kita lah kepada Allah. Coba Mi, jangan Miki jawab Kak. Jawab Mi diri tak masing-masing yang banyak masalahnya. Pernah jadi itu kalau ada masalah tak bangun Ki sholat tahajud minta tolong kepada Allah? Enggak kan? 5 waktu saja pun nampak. Berarti bukan masalah. Yang jadi masalah, kamu tidak datang kepada Allah. Ya, berarti ada masalah sabar, sholat. 2 poin ceramah 2. Tadi waktu saya minta ini gelas, apa dikasih saya? Gelas. Coba bedek, Pak Dokter. Kalau saya minta gelas, tapi Pak Dokter boleh minta gelas. Nah, saya dikasih gelas. Aja gelas. Tapi coba Pak Dokter, boleh minta air? Air. Boleh minta air? Ya. Air. Ya. Oke. Dia kasih saya air. Tapi ada apanya? Ada gelasnya. Waktu saya minta gelas, tidak ada airnya. Gelas saja. Waktu saya minta air, ada gelasnya. Siapa yang meminta akhirat, Allah kasih dunia juga. Kalau kau minta gelas, dunia aja saja nak kasih kau. Hebatnya Tuhan tak, kamu minta akhiratmu, duniamu ikut. Jago memang. Baru masuk akal toh? Bapak-bapak pengembala ayam. Toh? Coba. Kalau ayam mau ditangkap anaknya, kejar anaknya, setengah mati. Lari sana. Bisa di sana. Bisa jadi malah itu anak ayam kita pijak. Bagaimana caranya anaknya? Tidak perlu kau kejar anaknya, tangkai mamakna. Tangkai mamakna,
kasih masuk kurungan, ikut semua anaknya. Lagi saya kasih contoh. Ada petani sawah di sini? Banyak. Bapak kalau tanam rumput, ada padi? Tidak. Tapi kalau bapak tanam padi, ikut rumput. Kalau kau kejar dunia, hilang akhiratmu, bahkan jadi dunia bahkan bisa kau injak juga. Tapi kalau kau kejar akhirat, semua akan Allah kasih. Salah satu kejar akhirat itu pengajian seperti ini. Maka pengajian seperti ini hidupkan. Pak Bupati, saya senang kawan saya ada WhatsApp saya di rumah jabatan ada namanya kajian Islami. Itu ajak orang untuk cinta akhirat. Keliru juga yang cinta akhirat salah paham. Tinggal saja di masjid berdoa, tidak mau bekerja. Tidak boleh juga begitu. Doa, sudah berdoa, kerja. Buka surah Al-Jum'ah. Perintah kamu datang, datang kau salat Jumat. Sudah salat Jumat, kata Allah, bertabaranlah kau di muka bumi mencari ridhaku. Maka, kejar akhiratmu. Kalau akhirat kau kejar, insya Allah dunia ikut. Bukan bermaksud takabur dan sombong. Hanya supaya gampang kita mengerti. Nih. Das atlatif. Saya kejar akhirat. Dunia Allah kasih saya lebih dari yang saya mau. Tapi kapan kejar saja dunia, capek dan bisa jadi dunia lepas. Maka ibu-ibu ajarkan anak kita. Perbaiki sholatmu nak. Perbaiki akhlakmu. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Ya. Lebih